Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Olvana Pono, mahasiswa dari kampus IAKN Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Misiologi semester 4. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah konseling komunitas. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konseling individual. Di sini akan ada dua pemeran, yaitu seorang konselor dan juga seorang konseling. Namun karena saya tidak mempunyai teman, maka saya akan membawa dua peran sekaligus, yaitu seorang konselor dan juga seorang konseling. Masalah yang saya angkat dalam video ini yaitu seorang konseling yang merasa tertekan karena tugas yang menumpuk. Nah, di sini saya akan memulai dari langkah pertama, yaitu ascending atau report. Nah, di sini saya sebagai seorang konselor harus membangun hubungan yang baik dengan klien. Contohnya, sebagai seorang konselor harus memberikan perhatian penuh kepada klien melalui bahasa tubuh, kontak mata, dan juga sikap terbuka agar klien merasa nyaman. Contohnya, saya sebagai seorang konselor harus duduk menghadap klien, sesekali mengangguk, dan juga memelihara kontak mata selama klien berbicara. Langkah kedua yaitu saya memulai pembukaan dengan memulai percakapan dengan sapaan ramah, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan main sesi konseling. Contohnya, selamat pagi, silahkan duduk, saya Rizky Pono. Hari ini kita akan berbicara mengenai masalah yang sedang kamu rasakan, dan apa yang kita bicarakan akan tetap menjadi rahasia. Nah, langkah ketiga yaitu penerimaan. Saya sebagai seorang konseling harus menerima klien apa adanya tanpa menghakimi. Contohnya, saya mengerti kamu sedang merasa tertekan dengan situasi tersebut dan perasaan itu wajar adanya. Langkah keempat yaitu saya sebagai seorang konseling harus mengulang kembali kata-kata yang telah disampaikan klien agar menunjukkan bahwa saya benar-benar mendengar ceritanya. Contohnya, jadi maksud kamu sangat merasa tertekan dengan keadaan yang merasa tertekan dengan tugas yang menumpuk ya. Langkah yang kelima yaitu refleksi perasaan. Saya sebagai seorang konselor harus memikirkan kembali perasaan yang tersirat dari ucapan atau ekspresi klien. Contohnya seperti sepertinya kamu merasa sangat tertekan dengan keadaan yang kamu alami. Langkah keenam yaitu klarifikasi. Nah, di sini saya sebagai seorang konselor meminta penjelasan lebih lanjut dan memastikan informasi yang kurang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya, boleh tolong kamu jelaskan kembali apa yang kamu maksud dengan situasi tertekan. Nah, langkah yang ketujuh yaitu saya sebagai konselor harus merangkum kembali isi pembicaraan klien. Contohnya, jadi kamu merasa tertekan dengan tugas yang menumpuk ya. Langkah ke-8 yaitu strukturan atau penyusunan. Saya sebagai konselor harus mengatur arah dan struktur pembicaraan agar tetap fokus pada topik masalah. Contohnya, baik, sekarang kita sudah tahu masalah utamanya. Selanjutnya, mari kita bahas penyebabnya. Nah, langkah ke-9 yaitu pertanyaan penuntun. Saya sebagai konselor memberikan pertanyaan yang mendorong klien untuk menggali lebih dalam dan melanjutkan pembicaraan. Contohnya, apa ada faktor penyebab yang membuat kamu harus menumpuk tugas? Nah, langkah ke-10 yaitu silence atau diam. Di sini saya sebagai seorang konselor harus memberikan jeda waktu bagi klien untuk berpikir, merenung, dan mengatur emosinya. Contohnya, saya menunggu selama beberapa detik setelah klien berbicara dan memberikan kesempatan kepada dia untuk menambah sesuatu. Langkah ke-11 yaitu pemberian keyakinan. Saya sebagai konselor harus memberikan keyakinan kepada klien bahwa masalah yang dihadapi bisa diselesaikan tidak sendirian. Contohnya, kamu sudah berusaha sangat kuat menghadapi ini. Masalah ini memang berat, tapi saya yakin kamu bisa menghadapinya.
Langkah ke-12 yaitu penolakan. Saya sebagai klien harus tetap tegas dan sopan terhadap permintaan klien. Contohnya, minta maaf, saya tidak bisa memberikan nomor telepon pribadi saya karena itu melanggar etika profesional kita. Langkah ke-13 yaitu nasihat dan saran. Saya sebagai seorang konselor harus memberikan masukan alternatif atau solusi setelah memahami lebih dalam masalah yang disampaikan oleh klien. Tapi itu sebagai bentuk pertimbangan, bukan perintah. Langkah ke-14 yaitu konfrontasi, yaitu saya harus menunjukkan adanya perbedaan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan atau lakukan klien dalam menghadapi kenyataan yang mungkin dihindari. Contohnya, kamu bilang ingin mendapat nilai bagus, tapi yang saya perhatikan kamu sering menumpuk tugas. Langkah ke-15 yaitu interpretasi, yaitu memberikan pandangan atau makna baru terhadap perilaku dan perasaan klien agar bisa memahami diri lebih dalam. Contohnya, kemungkinan rasa takutmu, rasa tertekanmu itu muncul karena adanya pengalaman buruk yang pernah terjadi. Langkah ke-16 yaitu rangkuman. Saya sebagai seorang konselor harus menyimpulkan kembali seluruh isi pembicaraan, poin-poin penting masalah, dan juga kesepakatan yang telah dicapai. Contohnya, hari ini kita sudah membahas masalah rasa tertekan dengan tugasmu itu, dan rencana untuk lebih terbuka untuk komunikasi. Langkah terakhir yaitu pengakhiran. Saya sebagai seorang konselor harus mengakhiri sesi konseling dengan baik. Contohnya, memberikan respon positif dan menentukan waktu untuk pertemuan selanjutnya jika diperlukan. Contohnya, waktu kita sudah habis, terima kasih sudah berbagi cerita. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya, sampai jumpa. Demikian video penjelasan saya mengenai materi tentang konseling individual. Semoga berguna bagi teman-teman yang sudah menonton. Sekian dan salam.